Anime, layaknya sebuah film, dapat menyentuh hati penontonnya. Khususnya anime yang diceritakan oleh Makoto Shinkai telah menyentuh hati saya dan penonton-penonton lainnya. Dengan adegan yang memiliki visual yang keren serta karakter dan cerita yang menarik dan mengharukan, Shinkai telah menceritakan kisah-kisah romantis yang melekat di hati. Dan sebagai seorang mahasiswa animasi, saya pun sering bertanya, bagaimana sih cara Makoto Shinkai menceritakan film romantis? Apa yang membuat filmnya begitu menarik bagi para penontonnya? Untuk mengetahui lebih dalam, kita perlu tahu latar belakang sejarah film di Jepang. Seperti yang Anda tahu, atau mungkin tidak ketahui, Jepang tidaklah asing dengan industri film. Selama ini, Jepang telah membuat film yang sangat mementingkan emosi. Dari pembuat film besar seperti Akira Kurosawa, ataupun animator hebat seperti Hayao Miyazaki, mereka selalu ingin menangkap emosi dan menyalurkannya lewat visual dari film yang mereka ciptakan. Ini sangatlah berbeda dengan arahan pembuatan film barat, di mana kalau Jepang terpaku untuk menggambarkan emosi, animasi barat mementingkan cerita yang akan mereka sampaikan. Jadi, tidak heran kalau animator seperti Disney memilih untuk mengadaptasi cerita-cerita dari dongeng yang telah bertahan dari waktu ke waktu. Dengan memilih untuk menggunakan cerita-cerita semacam itu, muncullah kemudian formula serta stereotip-stereotip dalam film animasi barat. Tetapi tentu saja, apa yang telah Disney lakukan juga berdampak pada animasi Jepang. Namun, dengan adanya orang-orang seperti Osamu Tezuka yang telah memberikan animasi Jepang style tersendiri, ataupun Kurosawa dan Miyazaki dengan film-filmnya yang penuh dengan emosi, Jepang telah mendapatkan formula bagi animasi mereka tersendiri. Berbeda dengan animasi barat yang sering kali mengandalkan dongeng, animasi Jepang biasanya ingin memperlihatkan adegan-adegan yang mudah beresonansi dengan penonton mereka. Mereka biasanya senang sekali memberikan skenario yang akrab bagi orang Jepang, dengan latar era modern di Jepang dan biasanya dengan karakter anak SMA ataupun mahasiswa. Dan dari latar tersebut, biasanya mereka menggunakan skenario boy meets girl, di mana seorang pria bertemu dengan seorang gadis. Dan dari pertemuan mereka lama-kelamaan pun saling menyukai satu sama lain. Selain Boy Meets Girl, ada juga pola dalam film-film seperti I Want to Eat Your Pancreas, atau mungkin lebih dikenal sebagai Kimi no Suizo no Tabetai, yang melibatkan suatu rintangan antara hubungan kedua karakter. Dan Makoto Shinkai tidaklah malu untuk menggunakan Boy Meets Girl dan rintangan ini secara bersamaan. Seperti film 5 cm per second atau Garden of Words, di mana yang satu diperkenalkan sebuah rintangan jarak yang memisahkan mereka, yang satu lagi memiliki waktu sebagai rintangan pemisah mereka. Atau bahkan, Shinkai juga bisa menggunakan ruang dan waktu sebagai rintangan yang memisahkan kedua karakter, seperti pada film Your Name, atau mungkin lebih dikenal sebagai Kimi no Na wa. Dalam film Kimi no Na wa, kedua karakter utamanya, Taki dan Mitsuha, pada suatu hari bertukar tubuh. Meskipun hal ini bukan sebuah hal yang baru dalam dunia anime, Shinkai telah menggunakannya sebagai cara untuk memperkenalkan kedua karakter yang terpisah oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan anime-anime seperti Ranma Half atau Punchline, di mana pertukaran tubuh tersebut terjadi antara karakter yang sudah mengenal satu lain dan digunakan untuk sebuah comedic effect. Film Kimi no Na wa ini kemudian dapat menggunakan kejadian tersebut untuk menggabungkan dua tema yang sering diangkat oleh Makoto Shinkai: keterpisahan dan penungguan. Keterpisahan merupakan suatu hal yang sangat signifikan dalam karya-karya Shinkai. Rintangan-rintangan yang dihadapi oleh karakternya selalu dalam bentuk sebuah keterpisahan. Taki yang tak bisa bertemu dengan Mitsuha terpisah melalui jarak dan waktu, ataupun apa yang terjadi dalam film 5 cm per second atau Garden of Words. Dan untuk melewati atau mengatasi rintangan tersebut, mereka perlu melewati fase yang disebut penungguan, di mana Kimi no Na wa sebagai contoh, mereka harus menunggu sampai pada akhirnya mereka bisa bertemu. Dari pengamatan singkat ini, dapat dikatakan bahwa Makoto Shinkai telah menceritakan film-film romantis dengan tema keterpisahan dan penungguan menggunakan format film yang sudah ada di Jepang. Dengan menitikberatkan perasaan yang dialami oleh karakternya atas keterpisahan mereka, dan memperlihatkannya dengan visual style yang mengarahkan perasaan penontonnya, Makoto Shinkai telah menyentuh hati penontonnya dengan cerita yang melekat di hati. 君の名前は
二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの